Saudara-saudari, video kali ini saya menampilkan isi ringkas homili Paus Leo ke-14 pada misa peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Allah di Gereja Basilika Santo Petrus, Vatikan. Paus Leo ke-14 mengatakan, hari ini kita menikmati sukacita dan rahmat, merayakan Yubileum Takhta Suci pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Sabda Tuhan pada hari ini membantu kita memahami misteri gereja yang selalu berjalan bersama Maria di dalamnya, misteri takhta suci dalam terang Roh Kudus. Paus Leo ke-14 mengatakan bahwa peristiwa kematian Yesus di salib memberikan pesan penting dan fundamental bagi perjalanan gereja. Yohanes satu-satunya rasul dari kelompok ke-12 yang hadir di Kalvari melihat dan bersaksi bahwa di dekat salib berdiri Ibu Yesus dan bersama para perempuan yang lainnya. Yohanes mendengar dengan telinganya sendiri akan kata-kata terakhir dari sang guru, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian sambil menoleh kepadanya, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Keibuhan Maria dan perannya lewat misteri salib Yesus di Kalvari mengisahkan refleksi iman yang sangat mendalam dan fundamental. Ibu Yesus menjadi Hawa baru, sumber kehidupan baru dan kekal bagi setiap orang yang datang ke dunia, karena putranya mengaitkan dirinya dengan kematian penebusnya. Yesus dipaku di kayu salib. Ia menetapkan Santa Perawan Maria ibunya menjadi bunda kita, bunda gereja. Semoga perjalanan gereja bersama Bunda Maria yang selalu ditopang oleh kasih Kristus dapat semakin berbuah dari hari demi hari. Paus Leo ke-14 merefleksikan bahwa buah gereja sama seperti buah Maria. Buah gereja terwujud dalam kehidupan para anggotanya sejauh mereka menghidupi kembali dalam bentuk miniatur apa yang dihidupi oleh Sang Bunda, yaitu mereka mengasihi sesuai dengan kasih Yesus. Seluruh karya gereja, dalam hal ini takhta suci, bergantung sepenuhnya pada salib Kristus. Jika salib hanya ditempatkan dan tidak dimaknai, maka seluruh karya gereja hanyalah karya lahiria, rutinitas belaka tanpa makna, dan buahnya pun akan buruk. Jika gereja adalah pohon yang tumbuh dari biji sesawi kecil salib, pohon ini akan menghasilkan biji sesawi pada gilirannya, dan karenanya buah-buah mengulang bentuk salib. Karena justru kepada saliblah mereka berutang keberadaannya. Paus Leo ke-14 memberikan contoh-contoh konkret. Beliau mengatakan, jika seorang klerus memikul salib berat karena tugas pelayanannya, melakukannya dengan setia, penuh iman dan sukacita, seperti yang dilakukan oleh para klerus yang bertugas di kasteri Vatikan, maka mereka berpartisipasi dan berkontribusi pada gereja yang berbuah. Atau seorang ayah atau ibu yang bekerja tetapi dalam tahap tertentu mengalami kekhawatiran akan hidup ini, tetapi mereka terus bekerja dengan dedikasi tinggi dan penuh komitmen, mereka itu berbuah dengan buah Maria dan gereja. Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul menggambarkan tentang Ibu Yesus bersama para rasul di ruang atas. Gambaran ini menghadirkan keibuhan Maria terhadap gereja yang baru lahir. Keibuhan adalah pola dasar yang tetap relevan di setiap waktu dan tempat. Berkat perutusan yang diterima langsung
oleh Maria di bawah kaki salib Yesus, inilah anak-anakmu. Maria dengan tekun menjaga dan melayani komunitas yang baru lahir itu. Maria adalah kenangan hidup tentang Yesus sebagai pusat perhatian. Maria menyelaraskan perbedaan-perbedaan dan memastikan kesatuan doa para murid. Maria selalu membawa gereja kepada Yesus dan berjalan bersama gereja kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui gagasan dasar dari homili Paus Leo ke-14 pada peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja, saya mengajak kita untuk mencoba mengambil benang merah yang relevan dengan situasi kekristenan saat ini. Umat atau gereja yang menghormati Maria sebagai bundanya dan menempatkan Maria berada di tengah-tengah peziarah hidup mereka, maka gereja itu akan kokoh, kuat, dan satu. Sedangkan umat yang cibir dengan Maria, mempertanyakan peran Maria, bahkan meninggalkan Maria dari hatinya, mereka itu akan terpecah-pecah dan terkoyak-koyak. Gereja yang menyatu dengan ibunya adalah gereja yang damai, harmoni, yang memikirkan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Gereja tampil untuk manusia dan semesta. Sedangkan gereja yang bercerai dengan ibunya, tidak mengakui Bunda Maria sebagai ibunya, mereka akan tetap berkelahi di antara mereka, merebutkan kekuasaan. Gereja yang tidak damai dan tidak harmonis, anggotanya akan menjadi kutu loncat. Hari ini berada di gereja A, besok B, lusa C, dan seterusnya. Gereja yang belum memikirkan manusia dan semesta. Mengapa? Sebab keberadaan mereka juga belum selesai dengan dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang beriman Katolik, hormatilah Bunda Maria dan tempatkanlah Bunda Maria sebagai pribadi istimewa di dalam hidupmu. Berziarahlah bersama Bunda Maria menuju Yesus Kristus, Sang Guru abadi kita. Amin.